hukum penistaan agama, hukum penistaan akidah, itu lagi mencari mangsanya Bapak Ibu. Ya. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus Hamasiah memberkati kita semua. Nah, saya mengajak kita semua untuk melihat di dalam Injil Matius 10 ayat yang ke-16. Judul perikomnya, penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus Kristus. Lihat, tertulis 2000 tahun yang lalu. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Jadi firman Tuhan ingin mengatakan kepada kita, ingin mengajarkan kepada kita, perhatikan baik-baik ya, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Kamu harus hati-hati. Banyak binatang buas di situ. Salah kamu bergerak, silap kamu melangkah, maka kamu akan diterkam. Maka dari itu, kamu harus memperhatikan supaya kamu tidak tersandung. Artinya, kamu tidak sampai diterkam. Karena di sana banyak serigala. Nah, firman ini kalau ditarik di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Coba kita berpikir, kita merenungkan, hampir sama firman yang ditulis ini dengan kehidupan kita di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Di mana bangsa dan negara ini adalah mayoritas. Dan sebentar-sebentar kita melihat di televisi, di media sosial, ada penistaan akidah, penistaan agama, penistaan Habib, penistaan kitab suci, penistaan nabi, penistaan Rasul, penistaan Allah. Bahkan 2 minggu yang lalu kita mendengar ada teriakan di mana orang demo karena ada penistaan azan. Maka dari itu hati-hati. Dan apakah firman ini dengan kehidupan kita di bangsa dan negara ini adalah secara kebetulan? Di hadapan Tuhan, di dalam firman, di dalam Tuhan, tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah diatur. Makanya Bapak Ibu, saya sering sekali berkata, saya bangga dan sangat bangga bisa beriman kepada Yesus Hamasiah. Bagaimana dengan saudara? Saya juga sangat percaya, sangat yakin saudara juga sangat bangga beriman kepada Adonai Yesus Hamasiah, Yesus Kristus. Firman yang hidup. Firman yang bisa membimbing kita. Firman yang bisa mengajari kita. Firman yang bisa menegur kita. Dan firman yang bisa membawa kita ke surga. Dan inilah yang kita nanti-nantikan. Maka firman mengajarkan kepada kita, memberitahukan serta menegaskan supaya kita harus selalu waspada. Jangan sampai saudara dan saya tersandung kasus hukum. Karena di bangsa dan negara ini, seperti yang digambarkan di dalam Injil Matius 10 ayat 16. Di sini banyak sekali orang-orang yang sedikit-sedikit teriak bela agama. Sedikit-sedikit teriak bela akidah. Sedikit-sedikit teriak bela Tuhan. Sedikit-sedikit teriak kamu ini musuhnya Islam. Maka dari itu, Bang Pendi dan teman-teman yang lain, khususnya para murtadin, penginjil, bilang sama mereka, ingat ya, kalian itu harus hati-hati tinggal di bangsa dan negara ini. Karena kalian kuutus seperti domba di tengah serigala. Setiap gerak-gerik kalian itu ada yang memperhatikan.
Setiap apa yang kalian sampaikan itu ada yang memperhatikan. Dan setiap sekali ada orang yang mencari celah. Bila mana mereka mendapatkan celah itu, maka celah itu akan dibawa ke ranah hukum dan kita akan tersandung dengan kasus penistaan agama. Maka hati-hati. Di dalam kitab Amsal dikatakan kita harus bisa menguasai lidah kita. Harus bisa menguasai perkataan kita. Harus bisa menguasai pikiran kita. Lebih-lebih lagi, kita harus bisa menguasai hati kita, Bapak Ibu. Maka firman Tuhan itu sudah mengatur sedemikian rupa bagaimana kita harus berjalan, bagaimana kita harus duduk, bagaimana kita harus berpakaian, bagaimana kita harus makan. Segala macam sudah diatur sedemikian rupa. Tinggal kita mau tidak diatur oleh firman. Kalau mau, mari Bapak Ibu. Kita tinggal di dalam firman, biarkan firman yang mengatur kita. Sehingga setiap ucapan kita, setiap lisan kita, setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita mencerminkan firman itu sendiri. Yaitu mencerminkan Hamasyah, mencerminkan Kristus. Kenapa? Karena hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saya akan baca yang selanjutnya. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik Bapak Ibu. Harus hati-hati ketika kita melangkah. Harus hati-hati ketika kita berucap. Harus hati-hati dan merangkai kata-kata sedemikian rupa sehingga tidak ada celah bagi orang-orang untuk menerkam kita, untuk membawa kita ke ranah hukum, sehingga tidak ada celah pula bagi mereka untuk mengatakan kepada kita tentang penistaan agama. Ayat yang ke-17. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi. Waspadalah terhadap semua orang. Kita tinggal di bangsa dan negara Indonesia, di mana mayoritas umat Islam dan di mana sedikit-sedikit ada teriakan bela agama, ada teriakan penistaan agama. Maka kita harus hati-hati terhadap mereka. Harus hati-hati. Tapi Bang Pendi, kita melihat bagaimana mereka selalu mengolok dan menertawakan iman kekristenan. Biarkan mereka menertawakan dan mengolok-olok iman kekristenan. Seperti saya bilang kemarin, pada dasarnya mereka itu tidak mau dikritik, tetapi mereka suka mengkritik, bahkan suka mencubit, suka meneriaki. Tapi kita tidak boleh sedikit pun mempertanyakan apa yang mereka teriaki itu. Kenapa Bapak Ibu? Bila salah kita dalam bertanya, undang-undang penistaan agama akan disematkan kepada saudara dan saya. Banyak orang kebakaran jenggot. Bapak Ibu, ayat yang ke-18. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Elohim. Dan karena Injil, karena nama Yesua Hamasyah, Yesus Kristus. Di saat kita memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan firman yang hidup, memberitakan Sang Penebus, memberitakan siapa yang mati di kayu salib, memberitakan setelah kematian dia bangkit. Banyak orang tidak terima Bapak Ibu. Dan banyak orang menolak, bahkan banyak orang mengolok-ngolok. Dan banyak sekali orang mencoba untuk membengkokkan sejarah, untuk membengkokkan kata Alkitab, di mana Yesua Hamasyah mati di salib. Yesus Kristus, Jesus Christ, bangkit setelah mengalami kematian. Mereka berkata bahwa dia tidak mati di salib. Tapi yang mati di salib itulah orang yang diserupakan.
Bila salah kita berbicara dalam hal ini, maka kita akan dibawa juga ke ranah hukum gara-gara nama Yesus yang kita beritakan, yang kita imani, yang kita percaya dia mati di salib. Bagi banyak orang di bangsa dan negara ini, dia tidak mati di salib, tapi diangkat. Sebelum mati di salib, dia diangkat dan tidak pernah dibunuh. Sementara ribuan tahun tertulis sebelum iman mereka datang, kita percaya, kita imani Yesus Kristus mati di salib bagi kita. Dia bangkit, disaksikan oleh ribuan mata, Bapak Ibu. Luar biasa. Tertulis di dalam Alkitab, ada saksinya. Bukan kata si penulis, tetapi disaksikan oleh banyak orang. Maka bila ini kita beritakan dan kita akan ditangkap, maka kata ayat yang lain, berbahagialah kamu jikalau karena aku kamu ditangkap, jikalau karena aku kamu dibawa, dihadapkan ke mahkamah-mahkamah, diperhadapkan ke Sanhedrin kata Alkitab, diperhadapkan ke orang-orang yang tidak senang terhadap iman kekristenan. Maka berbahagialah kita, Bapak Ibu, bila karena nama dia kita ditangkap, karena Injil kita disiksa, karena Injil kita dieksekusi, karena Injil kita dikucilkan, karena Yesus kita dijauhi oleh orang-orang dekat kita, terdekat kita, keluarga, teman, sahabat. Maka dari itu, jangan sampai kita dibenci oleh orang bukan karena nama Yeshua HaMashiach, bukan karena nama Yesus, bukan karena firman, bukan karena Alkitab, tapi karena tingkah laku kita. Itu jangan. Alkitab mencatat di ayat yang lain, kita jangan sampai masuk penjara karena perbuatan jahat kita, karena tidak bisa mengontrol perkataan, tidak bisa mengontrol lisan kita, Bapak Ibu. Jangan sampai gara-gara itu kita ditangkap. Tapi berbahagialah bila mana kita ditangkap karena nama Yeshua HaMashiach, nama Yesus Kristus. Saya sangat bahagia bila ditangkap dalam nama Yesus. Gara-gara nama Yesus saya ditangkap. Dalam hari-hari ini Bapak Ibu ya, setelah saya percaya kepada Yeshua HaMashiach, kepada Yesus, saya dicemooh, saya dihina, saya diolok-olok, saya dicaci maki, itu gara-gara nama Yesus. Bahagia, sangat bahagia. Kenapa? Sudah tertulis ternyata dalam Alkitab, nanti kamu akan dicaci maki, akan dihina, akan ditertawakan, diolok-olok gara-gara namaku. Saya bahagia sekali. Dan itu yang membuat saya bangga. Ternyata apa yang tertulis di dalam Alkitab itu semuanya tergenapi. Sudah tergenapi, sedang tergenapi, akan tergenapi. Akan tergenapi maksudnya apa, Bang Pendi? Nantinya orang-orang yang belum mengalami itu akan tergenapi. Maka saya bahagia. Karena nama Yesus saya dikucilkan, dihina, diolok-olok, ditertawakan. Betapa malu saya seandainya hidup saya yang lama sebelum saya mengenal HaMashiach, mengenal Kristus, ketika saya percaya kepada Yesus, hidup saya yang lama itu masih mengekorin saya, masih tinggal sama saya, dan saya pelihara, sehingga saya ditangkap. Dan ketika saya ditangkap, saya harus berani berkata, saya ditangkap bukan gara-gara Injil, saya ditangkap bukan karena firman, tapi saya ditangkap karena kelakuan saya yang tidak benar, kelakuan saya yang tidak baik. Nah, saudaraku, firman Tuhan luar biasa. Dia mengajarkan kita hari ini supaya kita harus hati-hati. Tarik firman ini ke dalam hati saudara, ke dalam pikiran saudara. Setelah itu saudara renungkan. Dan mari kita renungkan sama-sama. Kita saling mengingatkan. Saya bersyukur banyak sekali di antara saudara yang selalu memberikan warning kepada saya agar saya hati-hati. Banyak komentar saya melihat, Bang Pendi, hati-hati ya Bang. Hati-hati dalam penginjilan ya Bang.
Bang Pendi, kami selalu mendukung pelayanan Abang. Bang Pendi, kami selalu mendukung, mendoakan penginjilan Bang Pendi. Hati-hati Bang Pendi ya, hati-hati Bang Pendi ya, hati-hati Bang Pendi ya. Saya banyak membaca komentar saudara di channel Habaget Bapak Ibu. Memberikan warning kepada saya agar saya selalu hati-hati dalam memberitakan Injil. Nah, hari ini juga saya memberikan warning kepada saudara semuanya agar saudara selalu waspada ketika melakukan penginjilan, baik di rumah, dengan keluarga, dengan tetangga, teman, sahabat, kerabat. Harus selalu hati-hati. Karena hukum penistaan agama, hukum penistaan akidah, itu lagi mencari mangsanya Bapak Ibu. Ya, saya ulangi, hukum penistaan agama lagi mencari mangsanya. Kita tidak tahu nantinya. Ke depan kita tidak tahu siapa yang diterkam oleh hukum penistaan agama itu. Bisa saja saya, orang lain, ini tidak ada yang tahu. Ini masih rahasia Bapak Ibu. Kapan kita tahu nantinya? Ketika ditangkap dan diberitakan di media sosial. Sebagaimana saudara kita Bapak Muhammad Kacip. Bagaimana disiksanya beliau di dalam penjara. Dikasih tinja Bapak Ibu. Tinja dikasih. Dan hukuman sampai hari ini belum putus. Jadi mari kita belajar dengan kasus saudara kita Bapak Muhammad Kacip. Jangan sampai ada Bapak Muhammad Kacip yang lain Bapak Ibu yang dimasukkan ke sana. Tetapi ingat, kata Alkitab tidak pernah salah. Pasti ada saja nanti di antara kita yang akan diperhadapkan dengan hukum penistaan agama. Maka saudara dan saya wajib selalu memberikan warning kepada teman-teman. Dan jangan bosan-bosan memberikan warning kepada teman-teman, kepada siapapun. Supaya selalu waspada seperti kata firman Tuhan di dalam Injil Matius 10 ayat yang ke-16. Bapak Ibu, harus hati-hati. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak akan memperpanjang firman. Biarlah firman ini terus berbicara kepada kita, terutama sekali kepada saya sebagai pemberita Injil, baik di media sosial maupun di offline. Biarlah menjadi rema di dalam kehidupan kita. Ingat, kita dikenal dari buahnya. Maka cerminkanlah setiap langkah kita, setiap perbuatan, tutur kata kita mencerminkan Hamasyah. Terima kasih. Shalom alaikum. Bishim Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bishim Adonai Yesua Hamasyah. Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya.